من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Adapun selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Wa huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat di Masjid Taqwa fa in usina fi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Seorang khatib selalu berwasiat agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, karena sungguh orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat memotivasi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidaklah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia pasti akan menyesal. Tidaklah seseorang mati kecuali dia pasti akan menyesal. Wa in kana muhsinan nadima, meskipun yang mati itu termasuk orang yang beramal saleh, yang muhsin, yang berbuat baik. Wa alla yakuna izada, mengapa dahulu selama saya di dunia ini tidak menambah pundi-pundi amal kebaikan. Wa kana musli'an nadima, apalagi jika ia termasuk orang yang tidak bertaubat, jika ia termasuk orang yang buruk, banyak kemaksiatannya lebih unggul daripada kebaikannya, itu pun dia masih menyesal, lebih lagi menyesal. Ala yakuna ista'taba, mengapa tidak bertobat dari segala keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, waji'a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dahulu ketika Allah mendatangkan neraka jahanam, mulai Allah akan memberikan pengadilan di hadapan seluruh manusia. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada waktu itu manusia hanya sanggup mengingat, menyesali apa yang telah dia perbuat. Orang yang saleh yang menyesal, mengapa mungkin di bulan-bulan Dzulhijjah ini, besok 1 Dzulhijjah dia tidak memperbanyak amal soleh. Padahal pada waktu 1 Dzulhijjah ini amalan yang dilakukan seorang hamba berupa amal soleh itu amalan yang paling ia cintai, yang paling Allah cintai. Dan ketika didatangkan neraka jahanam, orang yang berbuat maksiat yang menyesal, kenapa dahulu aku tidak bertobat, tidak menghentikan kemaksiatan yang pernah aku lakukan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, kullu man sara 'ala darbi wasal. Segala sesuatu yang menampaki di atas suatu jalan dia pasti akan sampai. Wala taqul kaifa tariq, telusurilah jalanmu, janganlah kau mengatakan bagaimana jalanmu. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, ingatlah seseorang dia mati dalam keadaan perjuangan itu lebih mulia daripada seseorang yang hidup di bawah kehinaan. Wala takhafuna al-maut, janganlah kita takut akan kematian. Fa
Jumat yang kami muliakan Allah, sesungguhnya kehidupan ini laksana pakaian yang pulau pakaian yang panjenengan pakai. Pakaian kalau tidak kita pakai rusak, pasti kita pun akan melepaskan pakaian tersebut. Nah, kehidupan seperti itu pada diri, dan hidup adalah ibadah. Hidup adalah ibadah yang wajib kita syukuri, yang wajib kita manfaatkan kehidupan kita semaksimal mungkin. Sidang jemaah Jumat yang kami muliakan Allah, sebelum manusia masuk ke dalam surga atau neraka, mereka terlebih dahulu akan diputuskan urusannya. Adapun orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini, maka Allah akan katakan kepadanya dalam surat Al-Ghafir ayat 17, Allah mengatakan, Al-yawma najzi kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini kami akan balas setiap jiwa la dzulmal yawm, balasan kami terhadap suatu jiwa tidak ada kezaliman sedikit pun. Innallah, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Al-dzulmatu yaumal qiyamah, kezaliman itu merupakan kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Sidang jemaah Jumat, demi Allah, ketika kita semua dibangkitkan dari kubur kita, maka pada waktu itu kita sungguh sangat butuh cahaya. Ketika kita di dunia saja, ketika tidak ada penerangan cahaya, kita akan kebingungan semua. Kita akan merasa ketakutan. Bagaimana nanti di akhirat? Ada yang cahayanya sebesar lampu, ada yang cahayanya di atas jempol jari jemari kakinya, dan itu tergantung amal soleh masing-masing. Sidang jemaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, yang terakhir, seorang khatib ingin menyampaikan hadis yang terkait kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, aku ingin memberikan pelajaran kepada kalian. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu minna mala dirham wala mata." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang dia tidak memiliki harta, tidak memiliki perbendaharaan. Maka al-muflisu, orang yang bangkrut yang kami maksud sesungguhnya adalah innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut pada hari kiamat dari golongan umatku adalah orang yang membawa sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Wayati bisyam, ia membawa puasa, baik puasa wajibnya ataupun puasa sunnahnya. Wa zakat, ia membawa zakat. Akan tetapi ketika ia membawa ibadah-ibadah yang mahdoh, fayati qad syatama hada, dia datang menemui Allah telah mencaci maki fulan, telah menghina fulan. Wa syatama hada, ketika dia telah mencaci maki, wa qadhafa hada, dia menuduh fulan pernah melakukan zina. Para hadirin, ini merupakan perbuatan dosa besar di hadapan Allah. Menuduh seseorang tanpa bukti, apalagi tuduhan tersebut kita tunjukkan kepada orang yang mukmin, mencaci makinya, merendahkannya, atau sampai menuduh dia pernah berbuat zina. Wa akala hada, dia memakan harta manusia, mungkin dia korupsi, dia memakan BLT yang seharusnya diberikan kepada orang miskin, orang-orang yang wajib menerima bantuan. Waqad safaka dam hada, kemudian dia membunuh orang lain. Wa daraba hada, dan dia memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi maka. Orang yang membawa pahala salat, orang yang membawa pahala zakat, orang yang membawa pahala-pahala puasa, kemudian ketika ia melakukan 5 hal ini, melakukan penuduhan, kemudian dia mencaci maki orang, membunuh orang, memakan harta orang lain, dan menyakiti hati orang lain, maka kebaikan
jika kebaikan sudah telah habis, kebaikan telah dibagikan, maka qabla ayyuqra ma'alaihi, sedangkan tuntutan belum terpenuhi, ukhidha min khatayahu, kemudian orang yang pernah dia zalimi diambilkan dari dosa-dosa tersebut, faqulihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang pernah menuduh ini. Orang yang pernah dia tuduh, dosanya dilemparkan kepada orang yang dia menuduh ini, sehingga faqulihat final, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Siang Jumat, alangkah meruginya orang ini ketika ia membawa kebaikan yang begitu banyak sekali, akan tetapi pada hari kiamat kebaikan yang telah dibagi-bagi, ketika sudah habis kebaikan tersebut, kemudian dosa orang yang pernah ia zalimi dilimpahkan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Siang Jumat, seseorang di hari kiamat ia tidak bangkrut, tidak merugi saja sudah alhamdulillah. Siang Jumat yang kami muliakan Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha. Di dalam surat An-Nur Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mencintai ayyuhibuna, orang yang mencintai an tashi'a al-fahisha, agar keburukan, berita-berita yang tidak benar, berita-berita fahisha yang keji tersebar fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Para hadirin yang memuliakan Allah, orang ketika kita lihat di sini, orang yang ia suka saja, bukan pelaku, orang yang ia suka mendukung, menjadi kurirnya setan agar keburukan, kejelekan ini tersebar di dalam orang yang beriman, Allah ancam baginya azab di dunia dan di akhirat, baginya azab yang alim, azab yang pedih di dunia dan akhirat. Bagaimana orang yang menyebarkan keburukan itu? Para hadirin, jamaah yang kami muliakan kepada Allah, apalagi keburukan tersebut terkait ulama, terkait tokoh masyarakat. Ketika kita menyebarkan keburukan tersebut, kita mengatakan si fulana, si ustaz fulan penyebar syubhat, si ustaz fulan dia haram menurut ilmu kepadanya, dia sesat, dia menyeru jalan keburukan, maka hati-hati jamaah, hati-hati orang yang menyebarkan, orang yang suka mendengarkannya pun Allah ancam baginya azab yang sangat pedih. Apalagi terkait dengan kehormatan seseorang, dan itu bertujuan ketika berita aib disebarkan, bertujuan agar manusia menjauhi para ulama, agar mereka tidak mendapatkan kebaikan dari para ulama. Para hadirin yang kami muliakan kepada Allah, demikian manfaatnya di khutbah yang kedua ini. Sebelum khatib naik mimbar, maka berdoalah sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Insyaallah di istilah khutbah yang kedua ini, ketika panjenengan berdoa, pada waktu itulah waktu mustajab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para hadirin sidang Jumat di Masjid At-Taqwa rahimahullah. Yang terakhir, ahabul a'mal ila Allah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yaitu yang dimaksud hari-hari di bulan 10 Dzulhijjah. Besok catat baik-baik, tanggal 8 bulan Juni, hari Sabtu, besok sudah mulai 1 Dzulhijjah. Maka manfaatkanlah hari-hari tersebut, waktu
Zikrullah, zikrullah, zikir yang akan mengantarkan hati kita bersih, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Ingat, kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali 10 hari Dzulhijjah ini. Maka walau jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad yang akan mengalahkan 10 hari Dzulhijjah ini. Tidak pula jihad, pahalanya yang dilakukan seorang hamba pada hari itu lebih Allah cintai kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, walau yarji min dari sultan, ia tidak kembali sedikit pun, ia tidak kembali jiwanya, ia tidak membawa hartanya. Itulah orang yang lebih afdal di dalam 10 hari Dzulhijjah ini. Silam serasukan yang termulia kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana